Oke, selamat datang di video pembelajaran Hybrid Mobile Programming dengan judul Angular Binding and Angular Directive Part 2. Oke, bersama saya Miftah. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa teori ya. Yang pertama adalah two-way binding. Nah, two-way binding itu adalah sebuah konsep ya, di mana ketika teman-teman mengulangkan Angular ya, di Angular itu terdapat beberapa variabel atau properti. Nah, kemudian properti-properti yang tersimpan ya di dalam parent komponen itu bisa berinteraksi dengan UI-nya, bisa berinteraksi dengan HTML-nya. Jadi ketika ada perubahan ya yang terjadi karena di UI ya, maka secara otomatis akan juga merubah value dari properti yang ada di komponen tersebut. Nah, untuk hari ini, untuk di video pembelajaran ini, kita akan praktekkan bagaimana caranya penggunaan two-way binding. Salah satunya adalah penggunaan model, ya, model di dalam sebuah tag. Nah, di sini contohnya di tag input itu ada dalam kurung ya, kurung siku, kemudian ada kurung yang belok ya, kemudian model. Di sini menunjuk username. Nah, username ini adalah sebuah komponen yang ada di property atau di komponen kelas ya. Misalkan teman-teman bikin komponen setting page. Nah, di situ kan ada variabel username atau property username. Nah, property username ini itu bisa dipanggil ya, bisa didapatkan nilainya dengan cara menggunakan seperti ini. Model sama dengan username. Formatnya seperti ini ya. Begitu. Oke, nah contohnya misalkan di sini ada username tipenya string, dia masih 0. Oke, nah ketika kita isikan, karena ini adalah inputan, ketika kita ketik ya, misalkan nama Kevin gitu kan, Kevin, nah maka otomatis username-nya ini, properti username ini itu akan menyimpan Kevin secara otomatis. Oke, nah ketika kita ingin menggunakan ya binding ini ya, itu harus kita import forms module jika belum ada. Ya, jika belum ada. Oke, nah secara default ya form module ini sudah ada di dalam page ketika kita generate. Oke. Nah, kemudian kita akan implementasikan ya sebuah form ya, di mana ada contohnya nih, ada sebuah inputan, masukkan code. Nah, kemudian di sini ada inputan ya dengan nama kupon code. Nah, ketika kupon code-nya ini diisi 000, maka di list berikutnya itu ada model kupon code sama. Jadi ketika ini kita ganti 111, maka secara otomatis ini juga keganti 111. Ya, begitu. Oke, nah kita akan praktekkan dulu cara dua arah. Jadi ketika ada sebuah UI berubah, dia akan mengirimkan ke komponen propertinya. Nah, dari komponen properti ini dikembalikan lagi ke UI-nya. Jadi ketika ini kita ganti 1, maka otomatis di sini 1. Oke, kita kembali lagi di slide sebelumnya. Nah, jadi di sini kita akan menambahkan beberapa variabel. Yang pertama, kupon code. Ini untuk kode kupon, misalkan ada sebuah produk. Nah, kemudian ketika di datanya itu ada kupon code, ketika dia benar, ya, maka dia akan menghasilkan diskon yang sekian. Nah, untuk mengawali itu kita siapkan dulu variabel-variabelnya. Yang pertama kupon code tipenya string, karena bisa jadi kupon itu ada stringnya, misalkan 17 Agustus ya, untuk hari kemerdekaan 17 Agustus. Berarti kan tipenya string. Kemudian di sini kita pasang str value string ya. Nah, jadi ketika nantinya ya kupon code-nya ini tidak ditemukan, maka tulisannya invalid. Jika ditemukan, tulisannya valid. Kemudian berapa diskon ketika dia valid? Ketika kupon code-nya itu ada. Nah, maka di sini kita bisa ubah di sini. Nah, sementara ini kita inputkan yang secara default dulu. Defaultnya adalah 000. Kemudian untuk yang validnya itu invalid dan discountnya adalah 0. Nah, untuk itu silakan buka Visual Studio, kemudian buka Week2
dua projectnya. Oke. Nah, untuk itu silakan di serve dulu ya, silakan di serve. Ini misalkan ya, Ionic serve begitu. Ya, Ionic serve. Kebetulan ini panjang ya nanti ya. Nah, di sini ya mungkin ada yang beda dari KP sebelah, tidak masalah. Nah, minggu lalu kan kita mengubah list. Nah, ini project saya itu adalah project yang sebelum tugas. Ingat ya, tugas yang minggu lalu itu kan teman-teman membuat ada quantity, kemudian ada totalnya. Nah, ini saya masih ya, belum mengerjakan tugas. Ya. Memang sengaja ketika saya kerjakan tugas nanti teman-teman bisa melihat jawabannya, gitu kan. Oke, ini saya set biar belum ada jawaban untuk tugas yang minggu lalu. Oke, kita langsung praktek ya. Jadi di slide itu kan kita buat 3 variabel komponen. Nah, ini silakan teman-teman copy ya. Kemudian kita tempelkan di list page ya. Di listpage.ts. Ada di app listpage.ts ya di sini ya. Terus kemudian teman-teman silakan pastekan di bawahnya, di atasnya bebas ya, di bawahnya number klik boleh, di atas boleh, nggak ada masalah untuk yang pembuatan variabel. Nah, kemudian perintahnya di sini kita akan buat listnya. Nah, di sini ada item. Ya, kita kopikan dulu saja. Nah, kita copy, kita tempelkan di listpage.html. Jadi listpage.html ini kopikan di paling atas. Jadi setelah konten ini ya, setelah konten, mungkin ada beberapa style di beberapa kelas saya yang mungkin berbeda. Nah, intinya di sini kan ada tiga mungkin lebih dari tiga item list, karena kan teman-teman menambahkan quantity dan produk ya, total harganya. Nah, kemudian pasangkan yang hasil ini, list yang baru di paling atas ya setelah konten. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini adalah pembuatan input ya, kemudian nah, kita lihat di sini. Ya, di sini ada label masukkan code ya. Kemudian ini ya. Nah, ada masukkan code. Nah, kemudian di sini ada model. Nah, ini adalah sebuah binding. Binding ya. Kemudian dia ngeset value-nya. Kalau teman-teman input sebuah input di HTML itu kan ada input tipe teks, kemudian value-nya apa ya? Value-nya apa? Nah, di sini value-nya adalah coupon code. Ya, coupon code ya, ini adalah sebuah variabel komponen yang ada di list page yang ini. Nah, coupon code. Sementara kita isikan 000. Oke. Nah, kemudian di bawahnya itu, nah, kita print. Ingat ya, cara ngeprint properti ya, variabel di dalam sebuah HTML itu seperti ini, teman-teman. Kurung kurawal, nama variabelnya apa? Nah, di sini coupon code. Nah, di sini akan ngeprint nilai isian dari coupon code. Nah, sementara ini kan 000. Nah, kemudian kita pilih is str valid. Nah, str validnya ini invalid, kemudian discount-nya adalah 0%. Begitu. Nah, ini keajaiban dari Angular. Ketika saya rubah 0, nah maka ini juga langsung terubah. Gitu. Ini saya hapus, dia langsung terubah secara cepat ya teman-teman. Nah, cepat, hampir sama kan kecepatan perubahannya. Nah, itulah Angular teman-teman. Sekali kita merubah isian, ini ya, inputan. Nah, isian inputan ini kan value-nya coupon code. Nah, kemudian coupon code ini misalkan di sini hasil 111, nah disimpan langsung ke dalam coupon code ini. Nah, sekarang isiannya adalah 111. Nah, kemudian ini langsung ditransferkan kembali ke UI-nya, ke HTML yang sedang dibuka. Nah, langsung ke update, teman-teman. Gitu ya. Jadi saya kembalikan. Jadi langsung ke update seketika itu juga. Oke. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman ada yang ketinggalan, silakan di pause video pembelajaran atau diulangi ya. Oke, saya sekarang kembali ke materi.
Nah, jadi sekarang, nah ketika ya ini ada latihan ya 10 menit, ya, tapi nanti akan sementara untuk self practice ini akan saya bantu jawab. Nah, jadi ketika kita isi kupon code-nya 1 2 3 4, ya, maka maka diskonnya ya itu ada 5% plus kuponnya is valid. 1 2 3 kuponnya valid dan dapat diskon 5%. Nah, jika kupon code-nya itu adalah 6789, valid. Diskonnya 10%. Selain itu, 0. Oke? Nah, kalau teman-teman ingin nyoba, silakan di-pause dulu, dicoba dulu secara mandiri. Jika mungkin nggak mau nyoba atau males, ya saya harapkan nyoba dulu ya. Kalau misalkan nyerah, baru lihat video pembelajaran setelah ini. Oke, 1, 2, 3, teman-teman nyoba ya. Pause. Jawabannya adalah, nah, di sini terlihat ada if key up. Kalau teman-teman perhatikan tadi, di sini ada kita pasang event binding baru, yaitu key up. Kemudian kita buat functionnya menjadi, kita buat baru function check valid. Ya, function check valid jawabannya. Oke. Nah, sekarang kita ke codingan. Berarti tadi kan ada action key up. Nah, kita bisa berikan di ion input sebenarnya teman-teman. Cara gimana? Kita kurung seperti ini, kemudian key up. Nah, sama dengan nama fungsinya apa? Misalkan check valid. Nah, seperti ini. Oke, jadi ada key up itu ketika teman-teman itu menulis ya, menulis itu akan terjadi action key up ya. Kemudian ketika teman-teman menulis itu akan dicek validnya. Nah, nanti untuk key up-nya nanti kita perhatikan, kita akan nyoba implementasinya. Kita akan nyoba langsung ya. Key up itu seperti apa sih? Tapi kita coding dulu ya. Karena ini kan error. Nah, errornya jelas di sini ya. Nah, ini check valid ini ya, does not exist, berarti tidak ada. Nah, maka dari itu kita buat dulu ya. Kita buat di sini berarti ada function di sini ya. Saya di atas saja ya, nggak apa-apa. Check valid. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kan compile successfully. Nah, kemudian kita if tadi, berarti kan if this dot coupon code, nah, sama dengan 1 2 3 4. Maka kita isikan this dot str validnya sama dengan valid ya, valid. Kemudian this dot discount, nah sama dengan berapa tadi? 5% ya kalau nggak salah tadi ya. 5. Tapi kan di sini kan persennya kan kalau kita lihat di HTML kan dia hanya persen, tapi yang di print itu kan hanya number ya, discount. Nah, berarti di sini kita tinggal 5. Kemudian kita else if ya. Else if, nah, kalau salah berarti pakai spasi ya. This dot coupon code sama dengan 6789. Maka kita cek this dot str valid sama dengan valid. Kemudian this dot discount ya, sama dengan 10. Gitu. Nah, oke, kita coba. Ya, kita coba di sini tadi berarti kan kita ke list. Nah, kita misalkan itu 1 2 3 4. Nah, maka langsung tulisannya valid, teman-teman. Ya, V-nya besar aja, V-nya kecil ya. Persentasenya 5. Langsung berubah, ini saya 5. Nah, maka harusnya ini adalah invalid. Harusnya. Berarti kan masih kurang. Nah, ini kan hanya 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Tapi selain itu kan belum kita cek. Tapi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Nah, 10%. Kita kurang yang untuk pengecekan jika dia tidak ditemukan. Oke, sekarang ini saya ganti yang kecil aja ya, valid. Langsung aja ditulis sini else. Mana tadi? Else. Nah, this dot str valid sama dengan invalid. Nah, this dot discount nah, sama dengan 0. Nah, seperti ini. Jadi ketika saya tadi ya 1 2 3 4 nah valid.
Kemudian saya cek 4. Nah, langsung is invalid. Oke, ini adalah jawabannya. Ketika teman-teman mungkin ada yang berbeda dengan saya, tidak masalah, asalkan ya, penggunaan key up ya itu benar, penulisan functionnya juga benar, nggak harus sama functionnya. Tapi kalau menurut di slide, kita functionnya namanya check valid dan pakai event binding. Key up, nah key up itu adalah seperti ini. Dia ketika kita tulis ini, dia langsung nulis key up. 1, 2, 3, 4. Nah, key up itu seperti key yang ketika kita lepaskan, tuliskan berarti kan lepas itu kan anggapannya kita mengangkat tangannya ke atas ya, gitu. Nanti ya up. Nah, seperti itu. Oke. Seperti itu. Nah, jika kita menekan 1, 2, 3, 4 tapi belum melepaskan keyboard ya seperti ini ya. Nah, dia kan belum berubah ya. 1, 2, 3, 4-nya terlihat. Tet tuh belum berubah. Tapi ketika 1, 2, 3, 4 tangan saya ke atas, 4 ke atas, nah langsung valid. Ya. Itu adalah key up. Oke, kemudian kita lanjut ke slide yang self practice yang kedua. Nah, jadi sekarang kita mau praktek untuk setting page ya. Jadi teman-teman kan seharusnya sudah ada page list dan page setting ini ya. Sorry. Ya. Page list dan page setting yang masih kosong. Nah, kemudian ini UBS saya ya. Pada dia. Nah, ini kemudian nah kita sekarang buat ya, silakan buat untuk ini setting ya. Oke. Untuk inputan ya di sini masukkan foto URL. Oke. Kemudian ketika kita sisipkan link di sini ya, link di sini ya, maka langsung muncul di docs-nya. Oke, langsung muncul di, berarti tetap pakai key up. Nah, cuma gimana caranya teman-teman bisa pakai, nah ini ada hint-nya, IMG ya. Silakan masukkan URL dari ini ke Ion IMG. Silakan dicoba dulu. Nah, kalau teman-teman bingung, silakan lihat video yang setelah ini. Tapi saya rasa teman-teman harus mencoba dulu ya, oke? Oke, jawabannya adalah seperti ketika kita menuliskan kupon code ya. Jadi ketika kita menuliskan URL dari sebuah foto, maka otomatis ada ion IMG ini ya. Ion IMG itu akan terisi dengan inputan yang dituliskan oleh user. Nah, kalau di HTML itu kan IMG itu kan ada tag IMG, kemudian di situ ada src-nya. Nah, kita bisa masukkan src-nya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi di sini kan sudah ada list ya. Nah, namun perintahnya itu kan di setting page. Nah, maka kita coba ke setting page.html. Nah, di sini. Oke, nah kebetulan setting page-nya masih seperti ini ya. Ini saya rubah seperti yang ada di nah ini mungkin setiap KB style headernya berbeda-beda, tidak masalah. Gitu ya, style headernya berbeda-beda nggak masalah. Ada yang konten segini, kemudian ada yang dihapus. Nah itu tidak masalah ya. Asalkan semuanya bekerja listnya, nggak masalah. Yang penting di sini ada div ID content. Oke, struktur HTML-nya tidak perlu sama ya, tidak perlu sama. Nah, intinya di sini saya pasang di sini div ID content ya. Ini untuk membuat ini yang ini ya. Ini untuk mengecek settingnya di atas ini ya, setting ya. Konten. Nah, kemudian silakan copy pastekan saja list yang ada di list page ke setting page karena kan perintahnya ke setting page. Nah, kemudian kita tetap nggak butuh ini ya, nggak butuh key up karena kita nggak butuh logic. Ya, kecuali kalau butuh logic if else, penambahan, pengurangan dan seterusnya. Nah, butuh key up kan kita cuman mentransfer ini. Nah, ini jadinya yang kupon code menjadi foto URL. Nah, kemudian teksnya ini kita hapus. Nah, oke, kita jadikan seperti ini, teman. Ion IMG ya. Mungkin kita pasang di sini src sama dengan petik karena dia string ya. Sama hanya ketika teman image src ya. Kemudian kita susupkan di sini foto URL. Nah, di sini akan error
Jelas akan error karena nah ini property photo URL does not exist in setting page. Nah, maka kita tambahkan aja di setting page.ts. Sini. Foto URL sama dengan seperti ini. Oke, kita lihat di foto URL. Nah, maka di sini akan tampilannya seperti tidak ditemukan. Namun ketika kita pakai, misalkan pakai My Ubaya, saya kopikan hanya logonya saja ya. Nah, ini misalkan logo ini ya. Saya copy image address ini ya. Saya klik copy image address, kemudian saya paste di sini. Oh, kodenya salah ya. Harusnya bukan code ya, tapi misalkan foto URL karena saya hasil kopas. Nah, itulah. Ya, pandai-pandainya kita dewa Ctrl C Ctrl V, tetap saja pasti ada miss-nya. Nih, foto URL saya lihat ini ya. Saya klik kanan copy image address, kemudian saya paste di sini. Nah, langsung ke isi image-nya. Itu ya. Dan ini praktek ya. Jadi ketika kita mengubah inputan ini yang isinya adalah foto URL, kemudian ditransferkan ke sini, kemudian yang jadinya 0 terisi seperti ini, ya. Saya balikan. Nah, kemudian otomatis ya UI yang sedang berjalan ini, URL terisi dengan ini, begitu secara otomatis. Oke, itu jawabannya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi slide selanjutnya ini teman-teman bisa pakai ya setting page ya. Jadi sekarang ada tugas ya self practice ya, ini tidak saya tunjukkan ya. Tidak saya tunjukkan. Jadi di sini ada masukkan password. Misalkan easy ya, easy ya. Kemudian dicek ya. Jika dia inputannya itu lebih dari 6 karakter, maka otomatis langsung tercentang. Langsung tercentang. Oke. Jika dia inputan password ini dia mengandung password, mengandung number, ini kan ada satu, maka langsung tercentang. Ya. Jika dia itu include special karakter seperti ini, ya, otomatis dia tercentang. Oke, nah selama ini kan belum, yang ini tidak ada special karakter, makanya dia tidak tercetak secara otomatis ini ya, secara otomatis. Kemudian ini ketika kita berikan pagar-pagar, maka otomatis tercentang. Oke, teman-teman silakan dikerjakan. Ini tidak saya berikan jawabannya atau tidak saya implementasikan. Oke, kita masuk ke teori yang baru mengenai Angular Directives. Nah, jadi di sini memungkinkan ya teman-teman itu bisa mengubah style dari sebuah tag HTML, contohnya div, span, ya, HR dan seterusnya. Nah, itu secara inline CSS. Ya, jadi contohnya seperti ini ya. Jadi ada sebuah div ya. Div ini kita bisa berikan inline CSS menggunakan ang-style. Nah, kalau di HTML biasa teman-teman kan harus style gitu, menulis div style sama dengan petik font size ya titik 2 berapa px, color berapa px, color warnanya apa gitu kan ya, bukan px ya. Nah, kalau di Angular seperti ini, jadi ada kurung siku ya, style sama dengan, nah di sini petik ya stringnya, kemudian di sini ada kurung kurawal. Nah, kurung kurawal ini diapit dengan font size ya petik 2 ya petik 1 ini. Font size ya titik px ya, berarti dia tipenya px, titik 2 font size. Nah, font size ini adalah sebuah properti ya yang ada di komponen. Nah, kemudian di sini colornya apa? Koma color, text color juga ada properti. Jadi ini akan membuat yang di dalam div itu font size-nya itu adalah misalkan 13 PE kalau di setting 13 gitu kan. Colornya misalkan warnanya apa. Gitu, oke. Nah, sekarang misalkan red atau green atau blue dan seterusnya. Ini membuat style TXT-nya berubah warnanya menjadi 13 PX dan red. Nah, untuk itu kita coba praktekkan. Nah, di sini jadi coupon code-nya ya itu ketika ya nantinya ketika dia valid maka dia hijau,
Invalid merah. Seperti ini defaultnya, berarti defaultnya kan salah. Defaultnya kan karena kan kita 000 maka salah. Nah, maka kita tambahkan di sini ya. Nah, karena kita perlu menambahkan sebuah elemen di iron list, maka kita bisa minta bantuan span ini ya. Span sama seperti yang sebelumnya div ya, tapi kita pakai span. Kemudian di sini style sama dengan color, kita pakai text color saja, belum font size ya. Kita pakai text color. Oke, di sini kita tambahkan text color-nya. Oke, kita langsung praktek saja. Silakan balik ke list page ya, kembali ke list page. Nah, jadi di sini kan ada coupon code. Nah, maka di sini kan ada end text ya. Kalau perlu ya kita coba dulu apakah teks ini bisa kita warnai daripada kita pakai span gitu ya. Kita coba dulu di sini. Style, nah seperti ini. Sama dengan, nah kemudian di sini kita kurung kurawal, ya. Kemudian petik di sini color. Titik 2 dia pakai apa? Misalkan text color. Nah seperti ini. Oke. Nah ini kan does not exist. Nah, kemudian kita sekarang ke list page, kita warnai di sini. Di sini ya. Text color sama dengan red. Seperti ini. Oh, text color red. Oh, sorry, bukan titik 2 ya, sama dengan. Nah, ini kita bisa baca di sini kita titik 2 kan dia tertulis no inisial. Kok nggak ada inisial? Oh ya, ternyata saya titik 2 sama dengan ya. Kita tes berubah tidak warnanya di sini. Di list. Nah, ternyata berubah. Jadi kita nggak perlu pakai span lagi seperti yang di slide. Nah, ini slide dia menjadi warnanya merah. Oke. Gimana caranya ketika dia itu hijau? Ya, hijau. Ketika hijau dia valid, merah salah. Misalkan di 1, 2, 3 pada valid maka hijau. Nah, ini akan saya bantu jawab ya karena mudah. Ya. Di sini karena mudah 5 menit aja. Jadi silakan aja dicek valid. Nah, misalkan di sini valid, nah maka ini saya ke function check valid ya. This dot text color. Nah, jika benar maka dia hijau, kita bisa pakai green. Enaknya itu langsung pakai green. Ini juga langsung green. Kemudian tapi kalau yang invalid dia adalah red. Ada nggak errornya ya? Selalu cek errornya di terminal. Ketika nggak ada error, kita tes di sini. Misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, dia tidak error. Oke, seperti dia nyambung terus-terusan teman-teman. Jadi jika karena ada function check valid yang ada di list page ini kan ada key up. Nah, check valid ini juga dia memodifikasi text color-nya. Nah, ini text color itu dimodifikasi dari green otomatis, secara otomatis UI yang sedang dibuka langsung berubah yang ininya, text color-nya menjadi green. Begitu. Oke? Jika saya terlalu cepat bisa dimundurkan videonya. Oke, selanjutnya adalah contoh penggunaan angif ya. Angif ini kita bisa masukkan ke dalam sebuah tag HTML, teman-teman. Ya, sebuah tag HTML. Jadi ketika dia angif-nya itu nilainya true, maka tag HTML itu bisa bisa tampil. Tapi ketika if-nya itu nilai return if-nya itu false, maka ya sebuah tag HTML itu akan terhide atau tidak dieksekusi. Nah, contohnya seperti ini. Ya, jadi kita mau mengimplementasikan seperti gambar. Jika dia kodenya valid, maka akan muncul image congrats. Jika valid. Jika tidak valid, maka tidak ada image. Maka kita bisa menambahkan di list page ini ion img seperti biasa. Nah, jadi untuk if else itu ada bintangnya, teman-teman. Bintang if ya sama dengan ya ada petik-petik ya. Jika str validnya itu sama dengan valid, nah maka ini muncul. Kemudian ada foto atau image yang kongres ini dari animated image ya. Semoga masih hidup ya. Oke, ini coba saya kopas. Nah, pasangkan ke list page. Nah, di sini.
Di bawahnya teks ini aja ya. Kita coba di bawahnya teks ini ya. Atau kita buat di sini item lagi ya. Kita buat item biar lebih rapi ya. Kemudian kita copy paste di sini. Nah, nih. Jika anggapannya itu seperti ini, if else teman-teman. Nah, if else itu cara menulisnya seperti ini. Bintang if sama dengan petik-petik. Petik-petik. Terus kemudian kita kan punya str valid ya. Str valid sama dengan petik-petik yang kecil biar beda. Yang luar itu petiknya 2, yang dalam petiknya 1. Valid. Nah, jika str validnya valid, maka dia muncul. Nah, misalnya seperti ini prakteknya. Nah, di sini ya. Misalkan di sini. Oh, tapi kalau img dia kelihatan di sini ya, nggak apa-apa. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, langsung muncul. Kores jika salah, maka dia tidak ada. Gitu, oke? Ini untuk implementasi if. Nah, selanjutnya adalah implementasi for. Nah, jadi di sini perulangan ya. Perulangan untuk ini saya slideshow dulu ya. Oke. Nah, digunakan untuk melakukan sebuah iterasi di dalam ya sebuah collection seperti array, list. Nah, kalau teman-teman yang sudah belajar bahasa pemrograman, ketika di situ ada array, release, ya itu kan cara menampilkan satu persatu. Salah satu caranya menggunakan for, ya, perulangan for. Nah, kalau di Angular salah satu caranya menggunakan angfor seperti ini, ada bintang, tetap bintang angfor sama dengan let item of items. Nah, jadi di sini items itu adalah sebuah collection ya. Kemudian dia dilakukan perulangan dan disimpan ke dalam item. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan indeks dengan iterasinya ya, indeks keberapa dengan cara indeks. Berarti ini nanti nilainya misalkan di situ ada 5, size-nya 5, berarti I-nya kan 0, 1, 2, 3, 4, karena jumlahnya 5. Tapi kalau item itu isiannya. Oke, nah sekarang kita coba menambahkan sebuah data ya. Books, di situ ada indeks ke-0, ada title-nya to kill, indeks ke-1 ada the grid, indeks kedua ada the pride. Nah, kita tambah di listpage.ts. Oke, kita kopas ini ya, ada data ya, array of objects, ini array of objects ya, karena di sini ada title, ada key, ada value, key author, value-nya Harper, key-nya publish date, value-nya itu. Oke, kita copy, kemudian kita pasang di listpage.ts di atas ini saja, bawahnya produk ya. Nah, seperti ini. Oke, nah di sini ada array of object indeks ke-0 itu ada key, title, author, dan seterusnya sampai indeks kedua atau size-nya 3. Ya. Oke, nah kemudian kita buat, ya, kita coba implementasi agar ini tampil di dalam list page HTML. Oke, nah di slide selanjutnya itu ada pembuatan endlist. Nah, sorry. Endlist dia ada angfor. Ya, jadi dia akan melakukan perulangan di listnya ini. Jadi ada endlist 1, endlist indeks ke-0, indeks ke-1, indeks kedua. Karena di sini kan sampai indeks kedua. Jadi dia melakukan perulangan muter terus. Nah, kemudian di sini ada header, label. Nah, di sini ada satu. Caranya untuk menampilkannya book ini ya, let book dot title. Karena di sini kan sudah ada title-nya. Oke, kita kopas saja. Ini. Kemudian kita pastekan di listpage.html di bawahnya str valid ini ya. Nah, seperti ini. Jadi simpel. Delete book of books. Books ini kan dari ini books. Nah, propertinya ada key ya, title. Nah, di sini key title. Value-nya adalah salah satunya to kill ini. Jadi dia ini akan dilakukan perulangan muter sebanyak books gitu ya. Hasilnya adalah mana itu tadi ya? Nah ini di sini. Nah ada hasilnya ini ya. To kill, the greed, sama pride.
Oke, jadi di sini akan mutar. Ini ya. Sebanyak ya books ini begitu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada tugas. Nah, ini tugas. Yang pertama, silahkan tambahkan diskon di setiap book object. Tambahkan diskon. Ini diskonnya ini silahkan tambahkan di array-nya di sini ya. Listpage silahkan tambahkan diskon di sini ya. Silahkan tambahkan diskon misalkan di sini koma diskon dengan misalkan 5. Oke. Nah, kemudian jika ada diskon ya, maka strike out coret harga yang lama ya. Kemudian tambahkan harga yang baru setelah diskon. Ingat ya. Harga yang lama dicoret, kemudian tiba-tiba muncul price ya baru setelah diskon. Itu latihan yang pertama. Kemudian yang kedua, tambahkan lagi diskon ya. Ketika kita menginputkan kupon code, misalkan seperti ini. Nah, ini. Jadi ketika di sini kan ada diskon misalkan 10%. Berarti kan 7,99 menjadi 7, berapa tadi? 09 ya, misalkan $7. Nah, ketika saya inputkan lagi 1, 2, 3, 4, nah, maka dari $7 itu didiskon lagi menjadi 5%. Oke, seperti itu. Oke, ya, jadi diskonnya adalah 2 kali. 2 kali. Ya. Diskonnya adalah 2 kali. Ya. Oke, seperti itu ketika sudah dapat diskon, didiskon lagi menjadi 5%. Ya. Atau bisa juga advance, jadi misalkan notepad nah, di sini. Misalkan ada diskon 25% ya. Diskon di dalam tukil itu kan misalkan diskon 10%. Kemudian nah, tambahkan langsung di sini 5% ya. 5% dari 10%. Plus 5%. Gitu ya. Banyak di sini kan berarti 5% dari 10%. Tapi kalau cara simpelnya ya seperti tadi aja nggak masalah sih. Diskon misalkan $7 misalkan didiskon 10%. Nah, kemudian hasilnya ini misalkan ya $7 ya. Didiskon lagi menjadi 5%. Nggak masalah seperti itu boleh. Boleh nggak apa-apa. Caranya seperti ini boleh. Atau caranya seperti ini juga boleh. Oke, nah kemudian silakan dikumpulkan ya. Silakan dikumpulkan di dalam week 4 ini ya, KPE. Week 14, oh ini nanti akan saya buat tempat pengumpulannya sendiri untuk KPA dan KPB. Ternyata belum ya. Saya kira ini tadi KPA sampai KPE, ternyata KPE aja. Oke, nanti saya akan buat pengumpulan di KPA dan KPB. Deadline-nya adalah Rabu 23.59. Saya buat sekarang saja ya biar tidak lupa. Di week 4 saya kopikan saja dari KPD ya, saya duplicate. Nah, di sini saya ganti KPA. Oh, tapi harus saya setting dulu ya, ini saya setting. Batasnya sampai tanggal 1 ya, 1 Oktober. 1 Oktober. Oktober 2359. Ya, seperti ini. Ini untuk KPA. Untuk yang KPB akan saya buat. Oke, segitu dulu dari video pembelajaran hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa melalui Google Chat, Google Space.
Oke, terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan.